Salam dari Ufuk Timur, Tamnisan Tem Siwulut bersatu untuk satu kekuatan. Parimanta News dalam rangkuman minggu keempat bulan Juli tahun 2022 bersama saya, Serda Jasveni. Berikut liputannya. Bertempat di Gedung Serbaguna Mas Pardi Mako Armada 3 Katapop, Komandangan Tamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani didampingi Asintel dan Asop Danan Tamal 14 menghadiri pembukaan briefing awal latihan gladi tugas tempur Glagaspur tingkat 3 L3 Armada 3 tahun anggaran 2022 yang dipimpin Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCRMP MTR Opsla. Ketua Koordinator Cabang Daerah Jalas Nasri Armada 3 Nyonya Anik Imam Musani bersama pengurus Jalas Nasri Korcap 14 melaksanakan kegiatan Sick and Elegant with proper outfit dan keterampilan kreasi membuat ador dengan kain dasar batik secara virtual yang diselenggarakan oleh PJ Jalas Nasri Pusit Rosal yang dihadiri juga oleh Ketua Umum Jalas Nasri Nyonya Vero Yudo Margono. Sick style telah menjadi sebuah tren yang populer karena mudah diikuti oleh semua kalangan. Pada umumnya kebanyakan lebih memilih memakai warna-warna yang minimalis dan warna-warna klasik yang tidak akan lekang oleh waktu dalam menampilkan gaya. Sedangkan outer mempunyai istilah lain yaitu luaran. Outer adalah busana wanita untuk menambah gaya penampilannya agar terkesan lebih menarik. Jenis kain yang digunakan untuk pembuatan outer kali ini adalah kain batik karena motifnya yang sangat cantik dan beragam. Outer dapat digunakan dalam beberapa kesempatan seperti menghadiri acara santai dan pergi ke acara rekreasi. Jajaran TNI Angkatan Laut yang terdiri dari jajaran Koarmada 3, Lantamal 14, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Masyarakat Pesisir, menggelar penanaman ribuan bibit pohon mangrove di sepanjang pesisir pantai Tampa Garam, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat. Penanaman 3.000 bibit mangrove putih jenis Evisenia marina merupakan rangkapan penanaman ribuan bibit mangrove serentak di 77 lokasi berbeda, mulai dari timur Indonesia hingga ke barat Indonesia oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan pejabat lainnya secara virtual. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah didampingi Komandangan Tamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani memimpin penanaman bibit pohon mangrove di wilayah Sorong. Jajaran Koarmada 3 dan Lantamal 14 Sorong didampingi seluruh Forkopimda dari Kabupaten dan Kota Sorong melaksanakan penanaman mangrove sebanyak 3.000 bibit mangrove putih di area seluas sekitar 10.000 meter persegi. Penanaman bibit pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Internasional sekaligus juga memperingati menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan bisa bermanfaat mencegah abrasi di pantai, meningkatkan biota laut serta taraf ekonomi masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut bahwa mangrove banyak sekali manfaatnya. Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 3 Nyonya Yuwanita Irfansyah didampingi Ketua Koordinator Cabang 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3 Nyonya Anik Imam Musani melaksanakan penanaman bibit pohon mangrove di pesisir pantai Tampa Garam, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat. Penanaman bibit mangrove putih jenis Evisenia marina merupakan rangkaian penanaman ribuan bibit mangrove serentak di 77 lokasi berbeda, mulai dari timur Indonesia hingga ke barat Indonesia dalam rangka Hari Mangrove Internasional, sekaligus juga memperingati menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate mengikuti kegiatan penanaman mangrove serentak yang dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang diikuti seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan ini Lanal Ternate menetapkan Pantai Gembesi Ternate sebagai lokasi penanaman mangrove nasional. Dalam kegiatan penanaman mangrove, Lanal Ternate menggandeng unsur Forkopimda dan masyarakat setempat untuk melakukan penanaman mangrove di Pantai Gembesi Ternate. Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, Lanal Morotai beserta jajarannya melaksanakan penanaman pohon mangrove nasional secara serentak dan bersama-sama di 77 titik lokasi dari Sabang sampai Merauke untuk menindaklanjuti program TNI Angkatan Laut yang sudah dilaksanakan sebelumnya, bertempat di Desa Daruba, Pantai Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai.
Peringatan Hari Mangrove Sedunia kali ini mengusung tema Mangrove mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan crustacea. Penanaman pohon mangrove dipimpin secara langsung Dalanal Morotai Letko Laut Pelaut Aminubowo ST, perangkat Desa Daruba Pantai dan Saka Bahari, keikutsertaan instansi lain yang memberi dukungan dan berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTR Opsla didampingi Asintel dan Asops Lantamal 14 menghadiri kegiatan apel gelar pemberangkatan latihan Gelagas Pur tingkat 3 L3 Koarmada 3 tahun anggaran 2022 di Dermaga Mako Koarmada 3 Katapop yang dipimpin Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCRMP MTR Opsla. Komandan Lantamal 14 juga ikut melepas keberangkatan pasukan latihan Gelagas Pur tingkat 3 L3 yang menggunakan KRI. Bertempat di lapangan upacara Mako Koarmada 3 Katapop, Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTR Opsla bersama para asisten dan Lantamal 14 menghadiri upacara pelantikan dan penyumpahan siswa Dikmaba dan Dikmata TNI Angkatan Laut Angkatan 42 tahun anggaran 2022 tahap dasar golongan Sadik 3 Kodik Latal yang dipimpin Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut Letjen TNI Marinir Suhartono. Dalam sambutan dan Kodik Latal menyampaikan, atas nama pemimpin TNI Angkatan Laut dan selaku Komandan Kodik Latal mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan saudara menjadi Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut dengan pangkat Sersan 2 dan kelas 2. Semoga pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan mampu meningkatkan jiwa keprajuritan saudara sebagai Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut yang tanggap, tanggon, dan terengginas, serta memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang siap dikembangkan dalam pendidikan dasar golongan lanjutan selama 2 bulan sesuai kejuruan masing-masing. Lebih lanjutnya, Komandan Kodik Latal juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pangko Armada 3, Komandan Lantamal 14 Sorong, dan Pasmar 3, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program pendidikan ini sehingga terlaksana dengan baik, aman, dan lancar. Berdasarkan surat Kapuslap Bingkuhan tanggal 21 Juli 2022, Kepala Keuangan Wilayah Lantamal 14 Letko Laut Supai Hasan Santosa SE mengikuti pelaksanaan kegiatan BIMTEK Migrasi Sakti dan Rekonsiliasi LRA WIL dan Eselon 1 tahun 2022. Kegiatan BIMTEK dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 26 sampai 27 Juli 2022 yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Brigjen TNI Ahmad Sugiono SEMM. Acara diawali sambutan Kapuslap Bingkuhan, penyerahan piagam penghargaan kepada Kakwil Wilayah, sosialisasi kebijakan, akuntansi dari Dalkuhan Kolonel CKU Sugiono, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, kemudian dilanjutkan seluruh pejabat penyusun laporan keuangan dari unit organisasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTR Opsla mengikuti rapat koordinasi perencanaan dan keuangan Rakor Renaku Pertama TNI Angkatan Laut tahun 2022 secara virtual didampingi Asrena dan Lantamal 14 Letko Laut Elektronika Ari Wahyudi STMSI MTR Opsla. Kegiatan Rakor Renaku Pertama TNI Angkatan Laut tahun 2022 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2022 mengambil tema meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan terpusat di Gedung Wisma Elang Laut Jakarta Pusat dibuka Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Demikianlah Parimanta News dalam sepekan Minggu ke-4 bulan Juli tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimanta News setiap minggunya. Jales Veva, Jaya Mahir.